agama dan dunia itu akan tegak berdiri ya. Madamat arba'atu asya, selama ada 4 perkara. Dunia itu akan menjadi kokoh, dunia itu akan menjadi kuat katanya dengan 4 hal. Yang pertama, fama masdariyatun zarfiyatun wadamatamun bimakna baqiyah. Jadi masih ada artinya, fama merupakan masdar ya, dari itu madamat arba'atu asya ya. Jadi selama itu 4 hal ini ada, maka insya Allah dunia itu akan menjadi kokoh katanya. Yang pertama, apa itu dari 4 itu? Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima huwillu. Selama orang-orang kaya katanya, la yabkhaluna bima huwillu, tidaklah kikir dengan apa yang dikaruniakan kepada mereka. Jadi selama ada orang kaya yang murah ya, ada orang kaya yang dermawan, maka insya Allah kota itu, masyarakat itu, kampung itu, bahkan negara itu akan tetap menjadi kokoh. Kalau para pengusahanya, para orang kayanya masih dermawan, masih memperhatikan. Ya. Bil bina'i lil majhuli ay la yamna'una min ita'is sa'ili, katanya mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'una al-wajiba alaihi. Mereka tidak mencegah dirinya, la yamna'una min ita'is sa'ili, daripada orang yang meminta sesuatu, mimma a'tahumullahu ta'ala, kepada mereka ya, dan mereka tidak menghalang-halanginya untuk al-wajib alaihi, untuk memberikan bantuan kepada. Insya Allah kampung ini akan masih kokoh, kampung ini masih kuat, kota ini akan masih kuat kalau seandainya mereka, para pengusaha, para pedagang, para orang-orang kaya, kalau bahasa sekarang oligarki, itu punya kepedulian terhadap yang ada di sekitar, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan kelompoknya ya, tapi kepada masyarakat ya. Kalau orang-orang kaya punya kepedulian seperti itu, maka insya Allah ya, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan buat masyarakat, karena masih ada yang memperhatikan. Tapi kalau seandainya para pedagang, para pengusaha-pengusaha di atas sana, atau para orang-orang kaya ini sudah mempunyai sifat yang kikir, pelit, dia hanya mempentingkan dan mengutamakan dia dan kelompoknya saja, maka itu salah satu untuk menghancurkan negara itu, susah. Karena perekonomian itu tidak berjalan sesuai dengan ini, dipegang, dikendalikan oleh mereka semuanya gitu. Ya buat kepentingan dia aja. Jadi yang kaya semakin apa? Kaya. Yang miskin semakin miskin. Ya itu. Kalau udah seperti kayak begitu, ya udah, itu salah satu peruntuk. Kemiskinan akan terus merajalela kalau seandainya orang-orang kaya, para pengusaha seperti itu. Sekarang bikin tol segitu panjang, kira-kira buat kepentingan siapa? Halo? Buat kepentingan siapa? Masya Allah ya. Sayyidina Ali sudah bilang, kata Sayyidina Ali, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwillu. Selama orang-orang kaya mereka peduli, tidak menjadi orang-orang yang kikir. Selama mereka para pengusaha, para orang-orang kaya itu punya perhatian ya terhadap orang-orang yang susah,
ya, tidak selalu memberikan perhatian dengan kemurahannya, dengan kedermawanannya. Tuh mereka. Kalau ada yang seperti itu, insya Allah maka itu merupakan salah satu tonggak berdirinya dunia dan agama. Insya. Yang kedua, wa ma damal ulama'u ya'maluna bima 'alimu minal amri wan nahyi. Selama dunia itu akan masih menjadi kokoh, dunia itu akan menjadi kuat, dunia itu akan tegak berdiri qaimaini. Dia akan bisa berdiri itu agama dan dunia, dia akan bisa berdiri dengan tegak selama orang kaya itu peduli kepada rakyatnya, pengusaha semuanya pada memberikan perhatian. Yang kedua, wa ma damal ulama'u ya'maluna bima 'alimu. Selama para ulama itu ya'maluna bima 'alimu, mereka berbuat dengan sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmunya. Artinya tidak mengkhianati ilmunya. Masya Allah. Selama masih ada ulama-ulama yang ikhlas, yang mengajarkan ilmu-ilmunya, maka insya Allah akan menjadi tonggak kekuatan bagi umat masyarakat. Kalau ulamanya masih ulama yang jujur, ulama yang ulama akhirah, bukan ulama dunia, tapi ulama akhirah. Ya, dengan ilmunya para ulama, maka insya Allah keberkahan masih ada. Ya, di kota itu, di kampung itu, di negara itu, insya Allah masih ada keberkahan. Karena ajaran-ajaran ulama itu membawa keberkahan buat lingkungan. Diajarkan kedamaian, ketenangan. Gak ada ulama yang mengajarkan untuk peperangan, untuk berbuat jahat, bro. Ada gak? Gak ada. Ulama pasti akan memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan ajaran agama. Yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini ulama-ulama akhirat yang menuntun kita untuk dekat kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga mengajarkan bagaimana hidup dengan bermasyarakat yang baik. Ulama yang mengajarkan itu. Selama ilmu ulama masih ada, dia mau mengamalkan ilmunya sesuai dengan ilmu yang dia miliki, maka insya Allah itu pun menjadi tonggak berdirinya sebuah agama, sebuah dunia. Dunia agama akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Yang pertama, orang kaya yang dermawan tadi katanya. Yang kedua adalah ulama yang mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wa ma damal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Ya, ay la ya'riduna wa la yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu. Insyaallah dunia, kata Sayyidina Ali, dia akan tetap berdiri dengan kokoh, yaitu manakala orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ya, tidak sombong dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Rakyatnya bukan ulama, bukan juga orang kaya. Paham maksudnya? Berarti dikategorikan orang-orang yang apa? Yang lemah, yang miskin. Jangan sombong dengan kemiskinannya. Jangan sombong dengan kelemahannya. Jangan sombong dengan kebodohannya. Ya, dia harus belajar, dia harus banyak bertanya, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ulama. Apa yang didapatkan dari orang kaya tadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Paham gak maksudnya? Ya. Nah, itu mereka orang-orang yang lemah ini harus jangan sombong dengan kelemahannya. Kita sering bilang orang yang paling dibenci sama Allah tiga. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga kelompok manusia yang paling dibenci oleh Allah. Allah tidak mau bicara sama dia.
wala yuzakihim, dan Allah tidak mau bersihkan dia, ampuni dia kalau dia tidak mau bertobat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga enggak pernah mau melihat dia. Ngomong ogah ketemu ogah juga Allah. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat dia. Siapa? 3. Yang pertama adalah Syekhul Zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Kalau ada orang tua yang masih suka berbuat dosa dan berbuat maksiat, maka Allah paling benci sama orang itu. Allah paling benci sama orang tua yang masih suka maksiat. Sama anak muda yang berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah benci. Sama anak muda yang berbuat dosa, Allah benci. Tapi Allah lebih benci lagi kepada siapa? Orang tua yang berbuat dosa. Kalau anak muda dia berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkin ya namanya jiwanya masih jiwa apa? Masih jiwa muda, masih gampang terombang-ambing, ya. Jiwanya masih gampang terombang-ambing. Andai kata dia masih itu berbuat dosa seperti itu, ya rada-rada pantas lah. Ya wajar kalau masih begitu. Paham tuh ya? Tapi kalau sudah umur, sudah tua, sudah 60, 70, apalagi sampai 80, masih demen aja. Ngapain? Nyawer. Masih demen aja model kayak begitu, maka Masya Allah, Allah paling benci sama orang yang seperti itu. Syekhul Zani, orang tua yang masih berbuat dosa dan maksiat, Allah benci sama dia. Yang kedua yang dibenci oleh Allah, wal malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Pemimpin yang suka berdusta, Allah benci sama orang itu. Yang ketiga ini, wa'adilul mustakbirun, yaitu orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Kalau bahasanya Sayyidina Ali, wa ma damal juhala la yastakbiruna amman lam ya'lamu. Kalau di sini dibilangnya orang bodoh yang sombong. Tapi dalam hadis yang lain disebutnya orang miskin yang sombong. Artinya itu rakyat kecil udah susah tapi tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak ada terima kasihnya dengan bantuan-bantuan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu juga menyebabkan daripada runtuhnya negara. Jadi kalau seandainya rakyat-rakyat kecilnya yang susah ini tidak mau memanfaatkan apa yang sudah didapatkan daripada penguasa-penguasa tadi itu, paham ya? Dan juga tidak mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dari para ulama, maka itu negara pasti akan apa? Hancur. 3. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat, wa ma damal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum, dan selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya, akhirat mereka itu dengan dunia mereka, ya. Itu pun juga akan menyebabkan itu. Jadi nanti banyak orang-orang yang gampang menjual agamanya. Makanya kata Nabi, badiru bil a'mali shalihah. Ya, segeralah kalian itu beramal soleh. Fasatakunu fitanun kakito illaili muslim. Ya, mumpung masih ada kesempatan bisa berbuat ibadah, ibadahlah kamu secepatnya. Segerakanlah beribadah. Karena nanti satu masa kamu akan ketemu di mana di zaman itu kamu akan sulit beribadah. Kenapa? Fasatakunu fitanun kakito illail. Karena pada saat itu sudah banyak fitnah-fitnah dunia yang terjadi pada saat itu, sehingga keadaan yang menjadi gelap sebagaimana gelapnya malam yang gulita. Nanti kamu akan sulit beribadah, karena nanti di zaman itu akan terjadi sebuah kegelapan yang melebihi gelapnya malam yang gulita. Gelap karena apa? Karena banyaknya fitnah. Tertutup hatinya dengan fitnah-fitnah dunia. Bukan gelap tidak ada lampu. Lampu tetap apa? Ada. Lampu tetap ada, tapi hatinya yang gelap. Kok bisa gelap hatinya? Iya, karena tertutup dengan apa? Dengan fitnah-fitnah dunia. Apa tuh fitnah dunia? Al-mal wal banu fitnah. Harta bisa jadi apa? Fitnah. Harta kita bisa jadi fitnah. Jabatan kita bisa jadi fitnah.
kemudian usaha kita jadi fitnah, dagangan dan niaga kita bisa jadi fitnah. Berapa banyak orang-orang yang rela meninggalkan sholat Jumat gara-gara dagangannya? Ada nggak? Dia tinggalin, itu fitnah. Berarti dia tinggalin agamanya. Dia tinggalin itu yang namanya sholat. Kemudian berapa banyak orang-orang yang karena jabatan dan kedudukannya dia rela mengorbankan agamanya. Nanti akan terjadi pada satu masa, kata Nabi Muhammad. Kalau itu sudah terjadi, maka banyaklah orang-orang yang yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi mereka beriman, tapi di waktu sore sudah apa? Kafir. Paginya masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi rajulan mu'minan wa yusbihu kafiran. Begitu juga sebaliknya. Entah di waktu sore mereka masih beriman, tapi di waktu pagi kafir. Kenapa? Yabi'u bi'aradi dunya. Karena dia jual itu dunia dengan harga yang sangat murah. Dia jual agamanya dengan kepentingan dunia. Nanti satu masa. Nah, Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat seperti itu, katanya. Selama orang fakir pada saat itu la yabiuna akhiratahum bidunyahum, dia tidak ikuti daripada akhirat mereka. Mereka jual akhiratnya itu hanya untuk kepentingan dunia. Banting tulang peras keringat, dia rela tinggalin itu semuanya. Yang penting duitnya, dapat duit, yang penting rela tuh mereka. Dia mengorbankan itu semuanya, Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, 4 hal inilah yang menyebabkan runtuhnya daripada dunia. Agama akan hancur, dunianya pun juga akan runtuh buat diri orang itu, Masya Allah. Ada hampir sama dengan perkataan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Qawamud dunya bi arba'ati asya. Kuatnya dunia itu dengan 4 hal. Jadi kalau kampung kita, kalau masyarakat kita, kalau kota kita, kalau negara kita pengen menjadi negara yang kuat, kota yang kuat, kampung yang kuat, bi arba'ati asya, yaitu dengan 4 faktor, kata Nabi. Apa tuh? Sama. Yang pertama bi ilmil ulama, kata Nabi, dengan ilmunya. Selama di kampung itu masih ada ilmunya ulama, masih ada ulama, masih ada pengajian-pengajian, masih bertebaran itu ilmu ulama, insya Allah kampung itu akan kokoh, akan kuat, ya, insya Allah akan ada keberkahan tersendiri tuh. Kalau masih ada pengajian-pengajian, masih ada yang ngajarin tentang yang halal, yang haram, yang baik, yang jelek, dan segala macam. Itu kunci yang pertama adalah dengan bi'ilmil ulama. Kota akan jadi kuat kalau seandainya di kota itu masih adanya ilmu ulama. Ulama-ulama masih ada, dakwah-dakwahnya tidak dihentikan, masih menyebarkan dan lain sebagainya. Sebab tidak menutup kemungkinan satu masa bisa terjadi dakwah itu akan dihentikan. Bisa jadi kan? Bisa nggak? Bisa jadi karena fenomena alam, bisa juga karena kekuasaan. Fenomena alam, mana contohnya? Kemarin aja coba lihat, kan lumayan 2 tahun itu libur, betul ya? Libur gara-gara apa? Covid. Coba lihat, pengajian libur, kemudian sholat berjamaah juga enggak, bahkan sholat Jumat libur semuanya. Ada juga ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Coba bayangin, pernah kita ngalamin hal yang seperti itu, ya? Kita pernah mengalami situasi dan kondisi seperti itu. Jangan lagi buat ngaji, jangan lagi buat sembahyang, salaman aja takut banget. Salaman takut. Dulu salaman ada yang pakai sikut, ada yang begini. Allahu Akbar. Ya, tapi alhamdulillah sudah mulai. Walaupun konon sekarang ini ramai lagi. Di Lauhan, Cina, di lockdown lagi sana. Sudah di lockdown lagi. Dan Singapura sudah mulai juga lagi.
Nggak tahu maksud dan tujuan lagi apa lagi. Tidak menutup kemungkinan. Ada lagi nggak nih kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ya, luar biasa. Kalau itu sebuah rekayasa dari manusia untuk mencari keuntungan di dalam hal yang seperti itu, nggak ada manusia yang paling zalim kecuali mereka. Itulah manusia yang sejahat-jahatnya manusia, sezolim-zolimnya manusia itu dia. Kalau itu dijadikan sebuah lahan untuk mencari kepentingan, ya na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, jadi kata Nabi, bi'ilmi ulama. Yang kedua, bisakhawatil aghniya, bi'adlil umara. Yang kedua, dengan adilnya para umara, para pemimpin. Insya Allah kampung itu, kota itu, negara itu akan kuat kalau dia punya ulama yang baik, kemudian punya pemimpin yang apa? Yang adil. Yang ketiga kata Nabi, bisakhawatil aghniya, yaitu dengan adanya kedermawanan para orang-orang kaya. Tadi itu. Aghniya di sini adalah mereka para pengusaha dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar. Sekarang ini berapa banyak pengusaha-pengusaha besar itu mematikan pengusaha-pengusaha kecil. Dia untuk meraih kepentingannya sendiri. Ya, coba aja kita lihat di sekitar. Udah terasa belum? Halo? Kita mah gak pernah mikirin begitu kali ya. Kenapa? Yang penting gue bisa belanja. Yang penting gue bisa belanja. Berapa banyak coba sekarang ini? Maaf, ribu maaf. Alfamart, Indomaret. Sekarang bukan hanya di pinggir jalan, di dalam ada nggak? Di dalam kampung ada nggak? Berapa banyak berarti toko-toko, warung-warung yang kecil-kecil akan mau nggak mau hilang buat mereka. Sementara gerakan umat untuk menyelesaikan itu selalu dikalahkan oleh mereka, ditutup. Bukan gak pernah ada, pernah kita mencoba untuk perekonomian. Dulu ada gerakan 212, betul ya? Itu membangkitkan perekonomian umat. Bagaimana caranya bikin yang namanya supermarket khusus 212, supaya mereka jangan lagi belanja kepada tempat-tempat yang seperti itu, belanjanya ke situ. Tapi lagi-lagi nggak bisa. Lagi-lagi nggak bisa. Semua barang-barang ditutup sama mereka semua. Dikondisiin nggak bisa, akhirnya nggak bisa tersuplai kepada toko-toko daripada yang orang-orang Islam yang khusus. Padahal konsumsinya, yang konsumennya adalah orang-orang apa? Islam semua, orang Islam semua. Ketutup kita, pintu-pintu itu ketutup sama mereka. Jangan lagi yang seperti itu, Pak. Untuk yang masalah haji saja, masalah umrah saja, coba aja. Hampir mereka yang kuasain semua. Itu yang namanya kain ihram, mau kena. Itu made in-nya made in siapa? Gak ada orang, padahal yang pakai adalah orang Islam. Orang Islam. Nah, gerakan-gerakan ini, kemarin saya diskusi, Pak. Mau bikin sebuah perusahaan usaha umat. Gak usah jauh-jauh. Sikat gigi aja. Saya bilang, saya mau bikin sikat gigi, saya mau bikin perusahaan sikat gigi. Buat siapa? Seluruh pesantren aja coba. Pesantren banyak nggak? Hah? Suruh mereka aja beli. Pesantren. Sekarang enggak. Mereka maunya beli pesantrennya masuknya dari pihak yang lain, yang dijual oleh orang-orang Islam apa bukan? Inilah yang terjadi. Mereka seperti itu. Padahal kunci berdirinya sebuah negara, kokohnya sebuah negara, kata Nabi SAW, bi'ilmil ulama. Yang kedua, bi'adil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya para pengusaha. Dengan kedermawanannya para pengusaha. Masya Allah. Yang keempat katanya baru bida'watil fuqara. Tadi ini orang-orang fakir yang memang tidak punya kemampuan.
angkatlah tangannya, berdoalah kepada Allah, memintalah, berusahalah engkau dengan kebaikan. Ya, maka insya Allah akan mencapai daripada apa yang disebut itu berdirinya sebuah negara yang baik, masya Allah. Nah, jadi kembali kita ada 4 hal kata Sayyidina Ali, selama 4 hal itu masih ada, maka insya Allah katanya senantiasa agama itu dan dunia itu akan tegak qaimaini, keduanya akan tegak berdiri. Dengan sebab apa? Madamat arba'atu asya, selama ada 4 hal. Selama 4 hal ini ada, bisa berjalan dengan baik, dengan benar, maka insya Allah akan menjadi kokoh agama dan juga dunianya. Apa? Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwillu. Selama katanya mereka orang-orang kaya senantiasa tidak ada di dalam mereka orang kaya itu la yabkhaluna, tidak ada yang kikir dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Sekarang susah benar kita mencari yang kayak gitu. Satu, kalau orang kaya, kemarin saya dipanggil sama Pak Anies di rumah, ngopi, ngobrol santai dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada kawan kita juga. Maaf, dia orang Nasrani, dia orang Chinese, tapi dia punya kepeduliannya tinggi, pengusaha. Dia punya pengusaha, ya luar biasa. Kita diskusi panjang sama beliau itu, saya, Adi dan dia bertiga saya ngobrol. Jadi dia punya gerakan dan tidak ada unsur untuk dia sudah berkali-kali sampai dia bilang demi Allah, iya, sampai dia ngomong begitu supaya memberikan keyakinan kepada kita. Ya, dia Cina dan dia di Jakarta Utara. Jadi hampir seluruh Jakarta Utara seminggu sekali dia berikan bantuan dari hasilnya dia. Seminggu sekali dia berikan itu bantuan. Gak ada unsur macam-macam, gak ada unsur yang lain-lain dan segala macam. Dia hanya lihat di utara sana banyak orang-orang yang di bawah, terutama yang tinggal di korong-korong apa namanya, flyover apa tol, semua itu dia datang dijalanin untuk memberi bantuan. Nah, kita diskusi panjang sama dia, dan dia itu juga dimasukkan sebagai daripada pengurus gereja Indonesia. Gereja Indonesia. Nah, udah sekalian saya masukin kepada beliau itu beberapa perkara yang kita sampaikan. Nah, lusa kita mau ketemu lagi, mau diskusi dalam skala yang lebih luas untuk kepentingan daripada masyarakat yang ada di Jakarta ini. Nah, artinya kita butuh bagaimana, karena kemaslahatan ini bukan masalah untuk umat Islam aja, betul ya? Tapi juga untuk kemaslahatan orang yang di luar Islam. Dari sisi muamalah, agama kita amat mengutamakan kehidupan sosial. Di dalam bermuamalah tidak boleh kita terikat dengan suku, tidak juga terikat oleh agama, ras dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan apa? Syarat. Ya, nggak boleh kita. Kalau dalam urusan bermuamalah, bersosial, kita harus bersama-sama dengan mereka. Tugas kewajiban kita bukan hanya tugas kita aja yang namanya menjaga keselamatan kampung, tapi mereka juga harus ikut. Siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun warna kulitnya dan lain sebagainya. Ini bentuk toleransi kalau dari sisi bermuamalah. Tapi kalau dari sisi ubudiyah, ya, tidak diperbolehkan kita mencampur adukan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ketika kita tidak mengucapkan selamat hari Natal, itu bukan berarti kita tidak toleran kepada mereka. Paham maksudnya? Ya, dan itu kita sampaikan kepada mereka dan mereka paham. Mereka paham benar, gitu. Itu nggak ada masalah buat kita kesana.
untuk hal yang kayak begitu. Jadi yang justru yang mempermasalahkan itu justru adalah orang Islam itu sendiri yang sok toleransi, sok menjadi orang yang padahal mereka ingin menghancurkan sendiri. Kalau bahasa kemarin kita ngaji di Istiqomah, itu orang yang sedang ngapain? Melobangi perahu. Maka kita bahas tuh, ibaratnya seperti orang lagi di dalam sebuah perahu besar, di mana perahu ini ada yang di bawah, ada juga orang penumpang yang di mana? Di atas. Nah, ketika orang yang di bawah repot, mondar-mandir kalau mau ngambil air ke atas, ya, dan mengganggu orang yang di atas, dia berpikiran lebih baik gua bolongin di bawah. Akhirnya di bawahnya dia main, dibolongin sama dia, dibolongin sama dia supaya dapat airnya mudah. Kemudian nggak pakai naik ke atas dan nggak pakai ganggu yang ke atas. Orang pada mau aja lagi. Ya udah dah, begitu bagus. Akhirnya dibolongin. Apa kata Nabi? Wa in taraku, apabila kalian meninggalkan itu, maka halaku jami'an. Kalau engkau lihat itu dan engkau diam saja, maka niscaya akan binasalah semuanya yang ada di kapal itu. Bisa binasa nggak? Kenapa? Akan tenggelam itu. Semuanya tenggelam. Kalau seandainya kita tahu, kita lihat yang ngebolongin itu, kemudian kita diam aja, maka akan hancur. Dan itulah mereka yang membolong-bolongin kita. Dia justru bukan mereka orang-orang di luar, di mereka Nasrani, orang ini segala macam, bukan. Jadi kemarin saya lihat di rumah itu, ternyata nggak lama saya sampai, selesai saya diskusi, tamu datang di rumahnya beliau. Siapa? Para pendeta, para ini datang di situ. Mereka yang Chinese, yang pesan kita hanya satu, tolong dong sampein ke sana, ke umat kalian, supaya jangan sampai ada bahasa si Pak Anies ini kan katanya intoleran, gitu ya, karena itu segala macam. Ternyata mereka semua mengakui betapa perhatiannya beliau itu selama 5 tahun ke sini. Banyak gereja-gereja yang dibantu, umat-umat Kristen yang dibantu, semua dalam program-program beliau. Itu diakui oleh pihak dewan gereja di situ. Oh, berarti kalau begitu, itu semua hanya ada sebuah skenario untuk menjatuhkan saja. Ya, untuk menjatuhkan saja. Karena saya lihat sendiri kemarin, ya, pada saat itu, Masya Allah. Saya teringat ketika saya disuruh sama Habib Rizik dulu sebelum beliau ke Mekah, hijrah ke sana. Oke, tolong. Saya belum mau kalau antum belum injek pesantren aneh di Megamendung. Antum harus datang. Tahadusan di Nikmat saya datang ke sana. Itu pesantrennya di atas gunung lewatin jurang. Artinya dari lihat situasi aja saya bilang, kalau bukan orang yang punya roh jihad gak akan berani mau tinggal. Jadi kalau malam kita pas waktu pulang malam itu masih babi hutan, masih apa itu masih banyak. Nah, saya ke sana, saya kaget. Ternyata pada saat sampai di sana, itu yang namanya Chinese, yang namanya pendeta-pendeta dari Batak, dari Medan, dari mana kumpul di situ. Kita lihat sendiri gitu. Ternyata apa? Mereka itu merindukan sosok seperti sosoknya. Saya bilang, Masya Allah, iya. Selama ini kita benar-benar dikabulin berita itu dengan orang-orang yang tidak punya. Ternyata mereka semua seperti itu, ya. Masya Allah. Jadi perahu ini yang ngebolongin ada nggak? Ada. Yang ngebolongin siapa? Yang ada di penumpang. Kan agama, kan kata Nabi Muhammad apa? Perahu itu diibaratkan adalah Islam. Penumpangnya disebut umat Islam. Jadi bicaranya itu yang berbuat kejahatan itu, yang berbuat itu adalah yang ada di perahu apa yang di luar perahu? Yang di dalam perahu.
Berarti kalau begitu siapa? Umat Islam. Umat Islam itu sendiri yang sedang membolongi daripada perahu Islam. Ya Allah. Iya sih, emang dikit, kecil, enggak. Masih terus bisa jalan. Entar tenggelam-tenggelamnya di mana? Di tengah samudra baru kita akan tenggelam. Mungkin pertama ya udah banyak orang dikit. Ditambal, ya namanya ditambal, kekuatannya bisa kita ukur, iya kan? Lama-lama tambalannya bisa apa? Jebol juga, lama-lama basah dan lain sebagainya. Udah jalan sih, pos hitung mah udah penuh tuh, masya Allah, nauzubillah. Nah, jadi yang ketiga katanya bisa khawatir agniya, yaitu dengan kedermawanannya para pengusaha. Yang keempat, bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Rakyatnya membantu dengan apa? Dengan berdoa dan bermohon kepada Allah. Selama 4 ini sesuai dengan makalah ini sama pengertiannya. Pengertian daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan lagi oleh Sayyidina Ali, makalah yang ke-25 ini, insya Allah agama dengan dunia itu akan masih tegak berdiri kalau 4 hal itu bisa dilaksanakan. Ya, insya Allah. Ilmu agama masih jalan. Kemudian orang kaya dermawan. Kemudian umaronya adil. Kemudian orang-orang miskinnya mau dia berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Ya, insya Allah. Masya Allah. Wal maqalatu salisatu wal isruna ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, situ dulu deh. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.